Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi atau mempresentasikan hasil materi kami. Di sini kelompok kami ada Santi Anggraini, Carolina Panisyague, dan Elma Dwi Sapitri. Baik, materi kami yang pertama yaitu ada konsep public speaking. Nah, public speaking merupakan keterampilan komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens secara terstruktur, jelas, dan persuasif. Dalam konteks pendidikan, public speaking tidak hanya berfungsi sebagai alat membangun interaksi, motivasi, dan keterlibatan audiens. Menurut Listiana 2025, public speaking adalah keterampilan esensial yang harus dimiliki pendidik karena mencakup kemampuan verbal dan nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, gestur, serta kontak mata yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran. Nah, di sini juga ada menurut Henny Listiana 2025 berpandangan bahwa public speaking bukan sekedar kemampuan berbicara di depan umum, melainkan sebuah proses komunikasi strategi yang menuntut penguasaan pesan, pemahaman audiens, serta kemampuan mengelola emosi dan bahasa tubuh. Karena itu, public speaking perlu dipahami sebagai keterampilan multidimensional yang dapat dikembangkan melalui latihan berkelanjutan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Elma. Unsur-unsur dalam public speaking. Secara konseptual, public speaking terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu yang pertama, pembicara atau speaker sebagai penyampaian pesan. Kedua, pesan atau messenger yang disusun secara logis dan sistematis. Yang ketiga, audience sebagai penerima pesan. Yang keempat, media sebagai sarana pendukung penyampaian pesan. Yang kelima, umpan balik atau feedback sebagai respon audiens terhadap pesan. Listiana 2025 menegaskan bahwa keberhasilan public speaking sangat ditentukan oleh kemampuan pembicara dalam mengelola unsur verbal dan non-verbal secara seimbang, sehingga pesan dapat diterima secara optimal atau oleh audiens. Listiana 2025, unsur audiens menjadi faktor kunci dalam public speaking modern. Pembicara yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya bahasa, intonasi, dan strategi penyampaian sesuai dengan karakteristik audiens, sehingga komunikasi menjadi lebih bermakna dan berdampak. Nah, yang kedua, tokoh-tokoh public speaking dan pemikirannya. Yang pertama, menurut Aristoteles mengatakan merupakan tokoh klasik dalam bidang retorika yang memperkenalkan 3 pilar utama public speaking, yaitu kredibilitas pembicara, yang kedua daya tarik emosional, dan yang ketiga argumentasi logis. Serta konsep ini masih menjadi dasar utama dalam kajian public speaking modern, termasuk dalam konteks pendidikan dan komunikasi persuasif. Dan menurut Henny 2025 bahwa teori Aristoteles tetap relevan hingga saat ini karena penekanan keseimbangan antara logika, emosi, dan karakter pembicara. Public speaking yang hanya mengandalkan logika tanpa emosi cenderung kurang menarik bagi audiens. Yang kedua, menurut Marcus Tullius Cicero mengembangkan konsep 5 kanon retorika, yaitu penemuan ide, penyusunan gaya bahasa, penguatan materi, dan penyampaian. Dalam konsep ini menekankan bahwa public speaking adalah proses yang sistematis dan membutuhkan persiapan matang.
Menurut Henny dalam 2025, 5 kanon retorika sesoris sangat relevan dalam pembelajaran modern, khususnya dalam melatih pembicara agar tidak hanya fokus pada isi materi, tetapi juga pada teknik penyampaian dan penguasaan audiens. Yang ketiga, menurut Quintilan menekankan bahwa otoriter yang baik yaitu pembicara yang memiliki integritas moral dan kemampuan berbicara yang baik. Dan Henny mengatakan sependapat dengan Quintilas bahwa etika dan moralitas pembicara merupakan fondasi penting dalam public speaking, terutama dalam dunia pendidikan, di mana pembicara berpesan sebagai teladan bagi audiens. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.